Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang kami banggakan, ibu-ibu taklim ahad pagi, baik secara offline maupun secara online. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang banyak, syukur yang banyak yang selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa puji yang banyak, kenapa syukur yang banyak? Karena kita tidak lain, pujian kita, syukur kita hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kajian ahad lalu kita bahas sedikit terkait dengan mukjizat tahajud dan sholat subuh. Namun juga karena kebetulan juga dengan datangnya peringatan hari Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka tentunya kita sedikit membahas tentang masalah perjalanan Isra Mi'raj, asbabiyah terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian pada hari ini kita lanjutkan. Apa itu kita lanjutkan? Mukjizat daripada sholat tahajud, mukjizat daripada sholat subuh. Ahad lalu sudah kita sampaikan bahwa hanya sholat subuhlah yang disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, membaca Quran artinya sholat subuh. Pada waktu fajar itu disaksikan para malaikat. Kenapa disaksikan para malaikat? Bu, bangun subuh itu gak gampang. Malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang, semuanya berkumpul di waktu subuh. Untuk apa? Untuk menyaksikan betapa sulit bangun untuk sholat subuh. Bahkan sampai dikatakan, ini hadis qudsi yang disebutkan bahwa Allah sampaikan, jika orang itu pagi hari berpagi-pagi dengan amal kebaikan, dengan ibadah kepada Allah, diisi dengan hal-hal yang baik, dan kemudian malam hari pun ditutup dengan ibadah juga. Makanya kan 5 waktu ya. Kenapa? Ada maghrib, ada maghrib, ada isya. Sebelum tidur kita diperintahkan untuk sholat di waktu isya. Habis sholat isya kita ngapain? Habis sholat isya kita ngapain? Main HP. Iya, habis sholat isya main HP. Main HP-nya sampai jam berapa, Bu? Sampai ngantuk. Kayak bocah kecil gitu. Kembali lagi kepada orang yang di pagi hari dia mengawali hidupnya qiyamul lail, qiyam subuh, bangun sholat subuh, dilanjutkan dengan aktivitas zikir, wirid, baca Al-Quran sampai terbit fajar, waktu duha jam 7 sudah masuk waktu duha. Waktu sholat duha, dia sholat duha jam 7 nih mau siap-siap ya, mau siap-siap mau berangkat sholat duha. Maka itu Allah memerintahkan untuk dosa-dosa kecilnya jangan dicatat. Sampai kapan? Sampai datang lagi waktu maghrib, sampai datang lagi waktu Aisyah. Rutin seperti dosa kecil kan? Membohongin tetangga itu dosa kecil gede? Kecil. Kalau tetangganya dibohongin jadi huru hara, kecil apa gede? Saya mau nanya, ngebohongin tetangga katanya dosa kecil. Kalau ngebohongin suami, ngebohongin suami dosa gede banget. Ngebohongin tetangga dosa kecil. Setiap hari suami dibohongin melulu. Iya. Ngebohongin tetangga jadi huru hara. Karenanya pada siang hari itu tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila qumil laila illa qalila qumil laila illa qalila
yang berselimut. Wahai yang orang yang berselimut, siapa? Rasulullah. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam walaupun cuma sedikit. Bangun malam hari walaupun sedikit. Nisfahu awin qus minhu qalila. Apa kata Allah bilang? Nisfa, setengah malam. Jadi waktu sholat tahajud itu kapan? Kalau diperintahkannya nisfa, tengah malam, awin kus minhu qalila, atau lebih sedikit dari tengah malam. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Setengah malam lewati sedikit, ngapain? Baca Al-Quran dengan tartil. Subuh kita bangun, mukjizat subuh adalah membuka rezeki. Mukjizat subuh, malaikat ikut bersama kita dan menyaksikan. Mukjizat subuh untuk memberikan kedamaian di siang hari. Kita sebutkan, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillah, segala puji-pujian yang banyak kepada Allah. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Diturunkan anzala sakinah, kedamaian. Pada siapa? Fi qulubil mu'minin. Pada hati orang mukmin. Bu, enak banyak harta tapi hati tidak tenang, atau enak miskin tapi hati damai? Dua-duanya juga gue mau enggak. Maunya apa, pilihannya di luar pilihan. Saya maunya banyak harta tapi hati damai. Saya maunya hartanya banyak, hatinya damai. Iya, maunya hartanya banyak, hatinya damai. Itu mah bilangnya susah. Maka kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil di malam hari. Kenapa? Karena siang itu kamu satu hari full jualan, satu hari full teman-teman keliling, ya, iya Bu RW ya, Dewi ya, keliling. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu. Karena waktu malam itu adalah berat untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi walaupun malam itu berat untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka kata Allah, selain kata Allah warattilil Qur'ana tartila, baca Quran yang tartil. Tadi saya sebutkan, siang itu waktunya dipakai, nggak sempet buat baca Quran tartil. Coba dah ibu rasakan sholat zuhur. Sholat zuhurnya numpang di tempat orang, udah balik hujanan. Apa yang terjadi, Bu? Hah? Konsen gak tuh? Gak konsen. Apalagi perempuan. Perempuan ini kan paling gampang alasan. Ayo sholat. Enggak, gue mah lagi main. Gampang banget itu. Kenapa beralasannya? Saking ogah sholatnya, saking malas sholatnya, maka disuruh sholat. Jawabannya adalah lagi head. Emangnya kalau udah kita ngaku lagi head, ada yang bakalan ngeliat begitu ngintip? Ada. Suaminya juga nggak berani ngintip.
paling mudah masuk surga, tapi paling banyak di neraka. Ya salah satunya kayak begitu. Iya Pak ya? Malam hari itu berat untuk membacakan ayat, tapi juga innalaka finnahari sabhan tawila, karena pada waktu siang itu adalah kesibukan yang amat panjang. Kamu ngurusin urusan-urusanmu begitu panjang, hujanan di jalanan, sholatnya entar mau dikumpulkan maghrib sama isya. Mending kalau maghrib sama isya bisa dikumpulkan. Zuhur, asar, maghrib, isya dikumpulkan. Ya Allah karim, siapa yang mau jagain itu? Udah, habis ngaji jangan ada lagi istilahnya Fitri, jangan keluyuran, hujanan, kapan sholatnya? Entar di mana? Di rumah, sampai rumah maghrib, ngapain coba? Ya, begitu ya. Itu sholat. Kenapa sih saya selalu bahas sholat? Sholat itu paling malas, apalagi sholat subuh. Iya nih. Makanya qumil laila illa qalila, bangun di tengah malam sedikit sekali. Kapan sih sholat tahajud? Imam Ghazali mengatakan sholat tahajud itu semua malam adalah tahajud. Kok semua malam? Sepertiga awal, berarti kalau sepertiga awal berarti jam berapa? Jam 10. Iya kan? Habis isya kan? Kalau sepertiga awal berarti jam 10 udah masuk tahajud belum? Kalau begitu waktunya jam 10 udah masuk tahajud belum? Sudah. Tahajud itu kan katanya tidur dulu ya. Tidur dulu ya. Terus Bu Masada kagak norok karena main HP dulu ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 1. Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Muter aja di situ. Sampai jam 2 enggak, malam-malam juga. Dia ngomong dalam hatinya, ini gue belum merem dari sore. Kalau saya merem jam 2, maka ujungnya saya tidak akan sholat tahajud. Iya Pak ya? Kalian? Terus harusnya gimana? Jam 2 ibu, walaupun ibu jam 2 itu nggak bisa tidur, belum merem, maka ibu tahajud boleh nggak? Boleh. Maka jam 2 ke belakang itu jam 3, jam 4 itulah yang disebut waktu sangat utama dan Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang mohon ampunan dariku, aku ampunin, kata Allah. 1:30, aduh baru tidur. Jam 2 kayaknya baru sebentaran udah tidurnya. Ya udah deh jam 3, kan kadang-kadang kalau kita bangun malam itu nggak sekaligus bangun Bu. Makanya alarmnya ibu bunyi ini yang banyak Bu. Ujung-ujungnya itu alarm bunyi. Atau memperlihat teman. Watilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa sih artinya tartil? Bacaannya bener, karena siang itu kita bacanya babit karena cepet-cepet, kehujanan, ditungguin teman, ditungguin suami, ditungguin semuanya, nggak konsen di malam hari. Ustazah Ulawiyah nanya, berapa rakaat sih yang benar? Bukan Ustazah Ulawiyah doangan ya, semuanya juga nanya. Berapa rakaat yang paling benar? Paling sedikit tuh 4 boleh. Nah 4, kita 4 ini coba kita cari ayat-ayat yang panjang tapi kita sudah familiar. Di mana? Surat Al-Baqarah banyak yang kita familiar, yang kita udah akrab. Surat Ali Imran, apakah semuanya pun satu surat Al-Baqarah begitu? Al-Imran begitu? Enggak. Misalkan begini,
Ibu baca rakaat pertama. Sebetulnya kan masalah doa iftitah, masalah yang sering saya sampaikan itu kan berbagai macam variasi ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dulu kita udah bahas kayaknya, yang pendek segini, yang panjang segini ya. Kalau sekarang masih lupa terus maka lewatan gitu namanya. Tapi dalam tahajud Rasulullah membaca doa iftitah apa? Kalau kita kan suka dibacanya adalah oleh kita itu doa tahajud. Tapi Rasulullah membacakan itu sebagai iftitah. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu antal haq wa minkal haq wa liqa'uka haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq wa jannatu haq wa naru haq wa nusyuru haq wa nabiyuna haq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa. Ada berbagai macam variasi doa tahajud. Apa aja yang kita minta Allah akan kabulkan. Nah, habis Fatihah nih. Habis Fatihah. Ibu boleh baca surat Al-Baqarah. Ibu akrab enggak dengan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Baca ibu dengan khusyuk, dengan tartil. Kenapa kalau ibu baca ayat yang lain kadang-kadang ibu cepet-cepet? Kenapa cepet-cepetnya? Takut kerecok, takut lupa. Iya kan? Tapi kalau itu ayat karena sering sekali ibu baca, udah familiar, udah akrab dengan ibu, maka ibu bisa mengikuti warattilil Qur'ana tartila. Kemudian Allahu Akbar, salat rakaat kedua. Setelah Fatihah waladdallin. Lalu ibu baca lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang akrab lagi. Inna ashabal jannatil yawma fi. Ayo coba. Itu kan ayat yang kita baca. Ya. Itu rakaat 1 kedua. Ketika itu rakaat 1 kedua udah dapat tuh kita 2 rakaat. 2 rakaat lagi. Ibu sering baca syahidallahu annahu la ilaha illahu. 4 rakaat tahajud. Tapi ayat-ayatnya ayat-ayat yang ibu udah akrab. Ya kan? Itu kan ayat udah akrab. Rakaat kedua pada rakaat keempat kan rakaat kedua tadi salam. Terus bangun lagi kan? Bangun lagi rakaat 2 rakaat lagi. Rakaat kedua ibu baca al-qari'atu mal-qari'ah. Itu kan ayat-ayat yang sering ibu baca. Ditutup dengan 3 witir. Ya, kalau ibu mau sholat taubat, bagus sholat taubat. 4 sama sholat taubat 2 jadi berapa? 6. Sholat hajat 2 jadi berapa? 8. Sholat witir 3 jadi berapa? 11. Sunnah afdalnya itu 11 rakaat. Saya mau tahajud semuanya, mangga. Tapi carilah ayat-ayat yang ibu udah akrab. Dengan ayat-ayat yang ibu udah akrab, maka bisa tartil. Satu contoh kemarin ada pertanyaan begini. Kenapa ketika Nabi Adam itu melihat ke kanan bahagia, senang, gembira, melihat ke kiri menangis? Tadi kita baca dalam surat Yasin, kalau nggak salah 55 tuh ayat. Apa katanya? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sampai situ. Apa tuh sampai situ? Itu kebahagiaan. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin
sujadin 'alal araiki muttaqin. Orang-orang inna ashabal jannah, penghuni surga, golongan kanan, mereka itu sibuk dengan kebahagiaannya. Mereka berbahagia dengan pasangan-pasangannya. Mereka duduk di dipan-dipan bersandar, terima buah-buahan selezat sedemikian rupa. Siapa? Bagian kanan. Adam melihat ke kanan, bahagia, senang. Kenapa? Karena golongan itu inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Bahagia. Kita baca di tahajud kita, baik yang kanan maupun yang kiri. Kita baca dulu. Apa? Kemarin innal ladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya kan? Itu anak cucunya orang-orang beriman, beramal soleh yang mengikuti keimanan mereka, yang mengikuti jalur Adam kepada kanan. Adam kan berawal dari satu. Bu, saya mau nanya. Ibu sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, punya anak 5. Anak itu yang buah hebat-hebat, keren-keren, jaya, cantik, ganteng, tampan, titelnya sederet, usahanya keren, pokoknya sukses dah. Bangga gak ibu? Tapi yang 3 melarang. Apalagi yang satu mah tanpa daksa, yang satu mah matanya hilang. Apakah kemudian ibu hanya sayang kepada yang jaya saja, yang sukses saja? Apakah ibu tidak sayang kepada yang sengsara, yang miskin, yang cacat? Sayang. Maka ibu akan bilang kepada yang kaya raya, yang sukses, nah tolong bantuin saudara. Itulah ibu, itulah orang tua. Begitu juga ada ketika melihat ayatnya dua-duanya kita baca pada kapan? Tahajud. Rasulullah ketika baca Al-Quran, baca surat bahagia, beliau hatinya damai, hatinya senang, gembira banget. Tapi ketika baca surat terkait dengan siksaan, Bu, saya kalau sholat subuh itu sering sekali ketika kita baca, saya suka nangis di kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baca ayat itu saya bukannya bahagia. Kalau Rasul baca ayat-ayat kebahagiaan, ayat-ayat surga, ayat-ayat yang betul-betul membawa kebahagiaan di akhirat nanti, Rasul bahagia, senang. Baca ayat yang bawaannya sengsara, siksaan di neraka, Rasul menangis. Kalau saya enggak, Bu, dua-duanya saya nangis, Bu. Kenapa dua-duanya saya nangis? Ketika baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kadang anak saya tuh nungguin lama. Kenapa? Karena saya nangis. Apa yang terjadi di situ? Ya Allah, masukkan gue kepada orang yang dipanggil itu. Apakah saya ini akan masuk kepada golongan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Apakah kita akan masuk, Bu? Apa kita akan masuk? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya tenang dipanggil oleh Allah. Kita nggak pernah tahu, Bu. Udah jelas kalau urusan neraka, udah jelas. Wa mutazul yauma ayyuhal mujrimun. Pisahkan golongan-golongan orang yang durhaka. Wamtajul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa? Itu ada noleh ke kanan bahagia, noleh ke kiri sengsara.
yang satu asyabus sina. Kalau urusan sengsara sama urusan neraka mah paling gampang bu kita. Iya Pak ya? Paling gampang. Tapi kalau urusan bahagia, urusan selamat perjuangan kita, apakah kita diterima ibadahnya? Apakah tidak ada hati riya di hati kita? Ya bu. Apakah tidak ada sombong di hati kita? Apakah kita sholat betul-betul tulus karena Allah? Apakah ada ikhlas di dalamnya? Apakah? Tapi kalau urusan neraka, gaplok arah orang itu kita udah dapat. Ya, bohongin orang aja, caci maki orang aja, lebih mudah. Padahal kalau kita melihat bu, surat-surat terakhir itu isinya banyakkan peringatan, bu. Ayat-ayat Allah terkait dengan peringatan kecelakaan, peringatan nggak bahagia, peringatan masuk neraka. Masalakakum fi sakar. Hei, kenapa kalian semuanya masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia nggak pernah, jarang melaksanakan sholat. Gampang nggak? Tapi udah kita melaksanakan sholat, apakah tidak timbul ria di hati kita? Apakah tidak timbul sombong di hati kita? Apakah tidak timbul ujub, dengki dan lain sebagainya? Ibu sering kan? Nih, Anin nabain azim. Itu surat apa? Naba. Hafal surat Naba. Naba isinya adalah terkait dengan dua hal juga. Sa'idun au sakin. Tadi saya bilang ya udah, surat Yasin yang sering ibu baca, dua-duanya kita kenal. Ketika kita baca, misalkan begini, rokaat 1, rokaat 2. Rokaat 1 kita baca surat Al-Baqarah, khusyuk kita baca, hati ke bawah sedih di tengah malam. Wan nasu niyam, manusia semua tidur. Di saat qiyamul lail, bacaannya yang sering kita baca, maka akan timbul rasa betul-betul menghayat. Satu, ibu sudah biasa. Yang kedua juga, ibu tentunya sering mendengar isi daripada itu semua. Ketika ibu sering mendengar isi dari itu semua, maka coba dah. Satu, ibu kalimat misalkan waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati liyawma fi syughlin fakihun. Ibu nggak perlu diartikan satu-satu. Udah hafal kan itu artinya, isinya kan udah dijelaskan sama ustadz, sama ustazah, sama kiai, udah dijelaskan. Kita pun ngaji sering sekali itu dengar. Ibu pun setiap hari baca, setiap ngaji ibu baca. Inna ashabal jannati liyawma fi syughlin. Tadi di depan udah saya sampaikan. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salam qaulan mir rabbir rahim. 4 ayat tentang kebahagiaan semuanya. Allah mengucapkan selamat salamun qaulan mir rabbir rahim. Tapi yang keduanya apa, Bu? Ibu baca aja yang keduanya. Yang keduanya ibu sebutkan wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum al-yawma nakhtimu ala
sholat tadi berapa Bu? Ayat 57 ya? 55, 56, 57, 58, 59. Disuruh pisahkan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, golongan orang-orang yang berdosa berpisah Anda dari orang-orang mukmin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaitan. Itu di situ dijelaskan, wahai anak Adam, dari dulu udah diperingatkan jangan nyembah syaitan. Ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembah aku, ini jalan yang benar. Isra'u hal yawma bima kuntum, apa kan? Ani'buduni hadza siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibilan. Karena kerjaan setan itu bawaannya, kerjaannya selalu ingin menyesat. Jibilan kasiran falan takunu. Udah kamu ikutin setan, ngikutin hawa nafsu, amittakhadha ilahahu hawa, maka hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini neraka jahanam yang dijanjikan kepadamu. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hari ini gua buktikan kata Allah. Neraka jahanam ini yang dulunya semuanya kamu ingkari, kamu enggak percaya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Minimal mukjizat daripada tahajud itu minimal takdir dulu deh, sehingga itu memberikan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Dan juga kita sama-sama tahu maqamam mahmudah, ditempatkan di tempat yang terpuji. Banyak mukjizat hikmah daripada tahajud. Salah satu di antaranya, tahajud adalah sholat sunnah yang paling istimewa. Bahkan kata Rasulullah, jika tidak menyulitkan umatku, akan aku jadikan tahajud ini sholat wajib. Awalnya memang tahajud itu wajib. Tahajud dengan subuh dirangkaikan, maka itu ganjarannya luar biasa, mukjizatnya luar biasa. Dan ketika sihir mau masuk biasanya jam 3 ke bawah. Kalau kita lagi tahajud, maka sihir itu akan mental. Artinya orang-orang yang mengguna-guna ini rajin tahajud. Jam 3 kita udah bangun, duduk di sajadah sampai subuh. Itu tadinya setan, sihir, bukhul mau masuk. Pada saat itu kita lagi berada di sajadah, maka dia mental lagi. Itu adalah mukjizatnya tahajud. Belajar sedikit-sedikit. Saya mah tahajudnya puluh dulu, nggak apa-apa, sedikit-sedikit lah, belajar dulu dah. Tapi lama-lama sampai mati jangan puluh terus apa? Emang puluh nggak boleh? Boleh. Tapi coba apa cari yang kan Quran banyak banget ya, isinya banyak. Tadi saya menyampaikan yang gampang-gampang deh, yang sering ibu baca, akrab, familiar, tahu maksud dan tujuan artinya, sehingga kita bacanya bisa itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari kita, silakan mangga kalau yang ditanyakan. Wajib ulang ya. Ya silakan. Jadi dia benar sholat witir, habis sholat isya, sholat ba'diyah, terus sholat witir. Terus nanti kalau tahajud itu kan kita tidur ya, terus kita bangun. Apa kita harus sholat witir lagi? La witroni bil lail. Jika kita misalkan sholat isya ya, Bu, sholat isya nih jam berapa? Jam 8. Atau habis maghrib ngaji wirid terus sampai isya, sholat isyanya disambung. Supaya sekalian deh. Sekalian apa? Isya jam 7:30, karena 7:30 ya. Isya masuk sholat qobliyahnya, lalu kemudian sholat isya, udah sholat isya kemudian kita ba'diyah, udah ba'diyah witir. Jam 3 bangun sholat tahajud. Apakah kemudian kita lanjut lagi dengan witir juga? La witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi memang sih ibu supaya jangan ketinggalan witir,
maka ada baiknya juga pakai strategi. Apa strateginya? Habis ba'diyah isya, ibu sholat witir 3 rakaat. Sholat tahajud kadang ada suka kesiangan juga, sehingga tahajudnya belum kelar udah kedengeran suara azan, minimal witirnya udah kelar ya. Jadi nggak ada 2 witir dalam satu malam ya. Nah, kita di masjid taraweh kan kita ditutup sama witir ya. Ditutup sama witir. Di rumah kita mau tahajud ataupun masak sahur, kemudian kita tutup, nggak perlu lagi pakai witir. Kenapa? Karena witirnya udah di masjid. Kenapa? Iya, jadi tahajud aja. Tahajud dari awal. Ada bisa sholat taubah, ada bisa istikharah, ada itu kan qiyamul lail, namanya ibadah di tengah malam. Mendekatkan diri, tadarruan wa khufyah. Makanya kan kata Allah ketika menjelang pagi jam 3 turun ke langit dunia, siapa yang mau berdoa? Kata Bu Haji Ulawiyah bilang begini sama Bu Jaya Hayati Wawan, gue bangun jam 3 terus berdoa melulu sama Allah sampai jam segini. Kali kamu juga belum. Silakan ada lagi. Udah ya Bu ya, udah ya. Mangga. Ya. Kita habis sholat tahajud nih, misalnya jam 3:30 gitu ya. Terus kepulusan mau subuh teh nggak ngambil air wudhu lagi gimana? Kalau meremnya sambil duduk, duduknya jangan wah begini dah tuh. Bu, lihatin ini ibu ini suka begitu. Duduknya lihat, duduk sampai dikunci. Terus ibu yakin kalau ibu nggak batal. Ibu yakin kalau ibu nggak batal, maka boleh dilanjutkan sholat. Tapi kalau ibu tidurnya sampai terlelap lama, apalagi itu, ya, maka itu harus wudhu. Paham? Jadi, tapi gini, itu kalau kita meremnya sambil duduk dan merasa nggak batal, karena balik sambil duduk udah ini banget tuh tetap banget gitu, merasa nggak batal, yakin ibu nggak batal, maka ibu lanjutkan sholatnya. Tapi kalau ibu merasa yakin ibu batal, lebih utama wudhu. Tapi kalau ibu tidurnya udah duduk terus roboh, iya kan? Berarti kan itu bolongnya kemana? Nah, itu kan ngaprak dia. Kalau dia keluar angin kelihatan nggak? Ketahuan nggak? Maka itu lebih afdal wudhu. Itu makanya kalau tidur sampai ngorok, sampai pulas, sampai kita apalagi ya kan kangkong gimana? Ya namanya itu batal. Tapi kalau duduk banget, karena sahabat Rasulullah, para sahabat ini nungguin sholat sunnah. Sholatnya sholat isya, tapi disunahkan sampai tengah malam. Maka beliau, para sahabat ini nungguin sholat isya di tengah malam, punya wudhu sampai ngelembut gitu. Aduh. Tapi duduk, udah sholat beliau bangun lagi tanpa wudhu lagi. Berarti itu sah ya? Paham ya? Kalau tidurnya sampai bolak-balik mah. Oke, ada lagi dari luar. Sampai di sini Bu ya. Kajian kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu dijadikan hamba yang siap qiyamul lail dan selalu waspada pada diri kita. Gitu ya Bu ya. Udah Bu. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu qiyamul lail, untuk belajar memperbaiki diri, untuk belajar memperbaiki ibadah kita, dan semoga kita diselamatkan dunia dan akhirat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Al-Quran suratul Fatihah ala hadhihi wa ala kulli ni'matin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين 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 يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم اعف عنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وختم لنا من الجن مع الإيمان اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.